Tidakkah Anda ingin pengharapanmu yang serasa mustahil untuk dicapai, tapi Tuhan berikan bagi Anda? Tidakkah Anda bersuka cita ketika orang mengetahui bagaimana cara mencapai pengharapan menjadi nyata? Haleluya. Shalom kekasih Tuhan. Jemaat GBI Keluarga Matrasan di Kota Bontang, serta anak-anak rohani kasih yang kukasihi, yang ada di Betania Blessing GBI Pasar Baru, Jambi. Dan saya percaya inilah minggu terakhir di bulan September, tempat di mana kita akan diremai dan diberikan pewahyuan tentang pengharapan. Saudara, pengharapan itu dalam bahasa Ibrani salah satu yang dipakai adalah tikwa. Tikwa itu adalah penghubung. Ya, sebagai kan dalam bahasa Inggris disebut dengan cord atau kawat yang menghubungkan kita dengan sesuatu. Dan itu selaksa bagaikan jalan ya. Anda lihat di sebelah kiri saya ini adalah jalan. Jalan ini menghubungkan suatu tempat dengan tempat yang lain. Demikianlah pengharapan kita itu. Ya, sesukar apapun jalan hidup saudara, pengharapan itu pasti yang Tuhan berikan buat kita. Bahkan ketika saudara dipercayakan Tuhan untuk mengharapkan sesuatu yang serasa mustahil, yang sifatnya untuk pekerjaan Tuhan untuk bisa Anda kerjakan, dan itu terasa nggak mungkin bisa Anda miliki, percayalah Anda punya pengharapan yang menghubungkan Anda dengan Sang Pembuat keajaiban. Tujuan kita untuk mencapai sebuah pengharapan itu sudah pasti, tapi jalan menuju pengharapan itu yang seringkali tidak pasti. Dalam ketidakpastian itu Tuhan meminta kepada kita untuk berjalan dengan yang pasti-pasti saja. Yaitu siapa? Tuhan Yesus yang menuntun saudara. Dalam Keluaran pasal 33 dijelaskan di sana, aku sendiri akan membimbing engkau. Itu dalam bahasa Ibrani yang dipakai adalah haulach. Haulach itu adalah satu kata di mana I hold your hand, working together to my destination. Yaitu Tuhan itu mengajak kepada kita begini, aku pegang tanganmu, berjalan bersama kepada tujuanku. Dan itulah makna di sebuah pengharapan. Anda dan saya tidak akan pernah bisa mencapai pengharapan yang Allah maksudkan dalam hidup saudara kalau kita nggak dibimbing Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu punya pergumulan yang berat, Anda punya masalah yang sukar, dan Anda tiba-tiba pengen mengatasi kesukaran itu, sebetulnya itu adalah dari Tuhan. Dan Tuhan mengajak para saudara dan saya untuk bisa memahami bagaimana cara kita mewujudkannya. Alkitab saya berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-130 ayat yang ke-5 dikatakan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan jauh daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Oh, ternyata di sini tugas kita waktu pengharapan itu bisa menjadi nyata adalah menanti-nantikan Tuhan. Jadi jangan jadi orang Kristen yang tidak suka menantikan Tuhan. Kata menanti, kata yang dipakai adalah kaufah dalam bahasa Ibrani. Kaufah itu adalah satu kata di mana saudara diajak untuk menanti atau berharap dengan sabar. Ya, itu kata kaufah. Jadi kita nggak pernah tahu kapan pengharapan kita bisa menjadi nyata. Tapi yang pasti adalah perjalanan kita digandeng oleh Tuhan menuju kepada tersapainya pengharapan itu yang sudah pasti. Dan sebelum pengharapan itu menjadi nyata, Tuhan meminta saudara dan saya untuk belajar sabar dalam menanti. Kekasih Tuhan di Bontang dan di Jambi, mari belajar saat ini untuk belajar setia menantikan Tuhan. Dalam segala pergumulan saudara, justru malah jangan sampai jauh dari Tuhan. Malas pelayanan, malas ibadah. Dan Tuhan mengajak saudara untuk melewati masa-masa sukar supaya Anda bisa menikmati prosesnya. Nikmati prosesnya, alami mukjizatnya. Itu salah satu bagian daripada indahnya pengharapan. Jadi Anda terhubung dengan tujuan Allah dalam hidup saudara, yaitu di mana ada sesuatu yang sukar, entah itu materi atau entah itu mungkin pergumulan untuk sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara, itu dipakai oleh Tuhan untuk membawa kita kepada tujuan Allah. Ingat, tujuan Allah hidup kita adalah membuat Anda serupa dengan Kristus. Kita bisa belajar sabar ketika pengharapan belum menjadi nyata. Kita bisa belajar setia ketika doa belum dijawab. Yang pasti adalah kita belajar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ingatlah tentang peristiwa perwira Kapernaum yang hambanya sakit, ya, yang tertera di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-7, ya. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta dan pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ini adalah satu bagian di mana perwira Kapernaum menaruh pengharapan dengan sangat kepada Yesus supaya Yesus mau menyembuhkan hambanya. Tidak ada hubungan apa-apa ikatan keluarga pun tidak dengan hambanya. Tapi lihat,
bahwa semua dokter, semua tabib nggak bisa menyembuhkan hambanya, dia punya pengharapan bagaimana hambanya ini bisa sembuh. Dan dia datang hanya kepada Yesus. Dan dia dengan sangat memohon, kalimatnya berkata dengan sangat memohon. Sudahkah saudara waktu berharap kepada Tuhan dengan sangat memohon? Dasarnya apa dalam pengharapan itu? Lihat perwira Kapernaum ini. Dia memiliki dasar yaitu mengasihi orang-orang di sekitarnya walaupun bukan keluarganya, apalagi sebangsanya. Dan yang luar biasa lagi, dia juga memperhatikan sarana ibadah untuk orang-orang Yahudi masa itu di dalam pembangunan bait Allah yang ada di sana. Kekasih Tuhan, kalau hari ini engkau sudah peduli dengan pergumulan pekerjaan Tuhan, engkau sudah peduli dengan orang-orang di sekitar saudara, kemudian engkau punya pengharapan untuk sesuatu yang sukar bagi saudara untuk saudara kerjakan, ingat perbuatan kita waktu menanti-nantikan Tuhan dengan kepedulian kita terhadap sesama kita ataupun terhadap pembangunan pekerjaan rumah Tuhan, itu membuat Tuhan akan senantiasa datang melawat secara khusus untuk segala pergumulan saudara, sehingga yang mustahil bisa menjadi nyata. Itu sebabnya mari belajar untuk punya mata Allah buat memperhatikan di sekitar saudara. Puji Tuhan, gereja kita hari ini juga dipercaya Tuhan untuk membangun fasilitas jemaat, yaitu pembuatan eskalator khusus untuk jemaat Kelir Bontang, dan juga tidak menutup kemungkinan bagi jemaat Jambi untuk membangun gereja ketika nanti izin gerejanya sudah keluar. Dan saya percaya itulah letak di mana kita punya iman seperti perwira Kapernaum yang mau belajar untuk peduli buat pekerjaan Tuhan. Ketika engkau punya pengharapan yang sukar untuk bisa tercapai, karena engkau memperhatikan rumah Tuhan, ya saya percaya Tuhan Yesus seperti menolong perwira Kapernaum, seperti itu juga dia akan menolong saudara. Biarkan Tuhan mengetuk hati saudara, engkau belajar untuk berkorban, bukan cuma memberi tapi berkorban. Tapi prinsip pengharapan adalah bagaimana kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Dan bagian menarik adalah Tuhan perhitungkan setiap sen, setiap kepedulian sudah tabur bagi pekerjaan rumah Tuhan. Ayat ini bilang, ya Tuhan Yesus memperhatikan perwira Kapernaum dengan sungguh-sungguh luar biasa, dia menolongnya. Kekasih Tuhan, doa saya untuk saudara kekasih, mari kita belajar untuk memiliki pengharapan sesukar apapun itu. Pengharapan yang sukar bisa dibuat oleh Tuhan untuk membawa Anda mengerti arti sabar, arti setia, arti berkorban, dan juga arti mengandalkan Tuhan. Terus berkati saudara kekasih Tuhan. Salam dari kota Surabaya untuk Bontang dan Jambi. Terus berkati. Tetap semangat dan tetap terus berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh kepadanya. Haleluya.